Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Amriana, NIM 119004. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil PPT saya, yaitu tentang single parents. Menjadi single parent dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak mudah, terlebih bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya karena meninggal atau bercerai. Paling tidak dibutuhkan perjuangan berat untuk membesarkan si buah hati, termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Meski menjadi orang tua tunggal terbilang tak mudah dijalani, namun sangat banyak wanita yang menjadi ibu sekaligus kepala keluarga tetap sukses membesarkan anak-anaknya. Anak masalah terberat. Pakar ahli jiwa AS Dr. Stephen Duchan dalam tulisannya berjudul The Unique Strengths of Single Parent Families mengungkapkan pangkal masalah yang sering dihadapi keluarga yang hanya dipimpin oleh orang tua tunggal adalah masalah anak. Anak, paparnya, akan merasa dirugikan dengan hilangnya salah satu orang yang berarti dalam hidupnya. Fenomena single parent beberapa dekade terakhir ini menjadi marak terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Pada tahun 2003, di Australia terdapat 40% keluarga dari keseluruhan jumlah keluarga masuk dalam kategori single parents. Sedangkan di Inggris pada tahun 2005 terdapat 1,9 juta single parent dan 91% dari angka tersebut adalah wanita sebagai single parents. Berdasarkan data tersebut dapat memberikan gambaran tingginya keluarga yang berstatus sebagai single parents. Menurut Detchen dan Firbault 1988, ada beberapa faktor yang mempengaruhi status single parents. Faktor-faktor tersebut antara lain kehamilan sebelum menikah, kematian suami atau istri, perpisahan atau perceraian, dan adopsi. Data di Inggris menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang berstatus single parents adalah wanita sebagai kepala keluarga merangkap sebagai ibu rumah tangga. Dalam kata lain, wanita menjalankan peran ganda. Fakta yang terjadi di Inggris tersebut akan menunjukkan hal-hal yang sama terjadi pada negara lain termasuk Indonesia. Menjadi single parents dan menjalankan peran ganda bukan merupakan hal yang mudah bagi seorang wanita, terutama dalam hal membesarkan anak. Hal ini dikarenakan di satu sisi ia harus memenuhi kebutuhan psikologis anak-anaknya atau pemberian kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Dan di sisi lain ia pun harus memenuhi kebutuhan fisik anak-anaknya, kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan yang lain berkaitan dengan materi. Kematangan wanita sebagai single parents, seperti yang telah kita sebutkan pada yang sebelumnya, keluarga yang berstatus single parent disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang ada di situ mempengaruhi kematangan wanita sebagai seorang single parents. Kematangan dalam segi fisik dan terutama psikologis menjadi faktor yang utama yang dibutuhkan untuk keberhasilan wanita sebagai single parents dalam membesarkan anaknya. Wanita sebagai single parent yang sangat riskan dalam membesarkan anaknya adalah disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah, karena sebagian besar kehamilan sebelum menikah terjadi pada remaja. Bab 2 yaitu pembahasan manajemen keluarga pada keluarga berstatus single parents. Orang tua sebagai single parents harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai single parents, wanita harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan, domestik, dan publik. Dalam hal ini, kematangan fisik dan psikologis merupakan faktor yang sangat vital dibutuhkan untuk melakukan manajemen keluarga. Wanita yang berstatus single parent di mana ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya, dan harus memperencanakan yang matang dalam perorganisasian kegiatan menjalankan peran ganda. Dalam melakukan perencanaan tersebut, ia harus mengkomunikasikan rencana yang telah ia buat pada keluarga terdekatnya, orang tua, paman, atau bibi, terutama yang akan dimintai bantuan nantinya. 2.3 yaitu manajemen wanita sebagai single parent dalam membentuk anak yang berkualitas. Pengganti figur orang tua yang hilang.
Wanita sebagai single parents harus mampu menjadi ibu bagi anak-anaknya, sekaligus memenuhi kebutuhan anaknya dan figur seorang ayah. Menjalankan dua peran tersebut bukanlah hal yang mudah, senada dengan yang diungkapkan oleh Eli Risman, PSI, sudah suratan takdir, laki-laki tak akan menjadi ibu seutuhnya, begitu juga ibu tak sepenuhnya menjadi peran ayah. Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan dalam kasus single parent, wajib hukumnya bagi ayah atau ibu menjadi orang tua tunggal untuk tetap menghadirkan sosok ayah atau ibu yang tidak ada selamanya membesarkan anak-anaknya. Alokasi waktu yang efektif, komunikasi dengan anak harus selalu dijaga. Alokasi waktu yang efektif yaitu menjadi single parent sebetulnya mempunyai sisi baik dari segi keleluasaan waktu yang dimiliki. Ibu atau ayah berperan membesarkan anak, tidak ada suami atau istri yang harus dilayani dan dimanja-manja seperti ketika ayah dan ibu berada pada satu atap. Dengan demikian, seorang single parent memiliki kelebihan waktu. Komunikasi dengan anak harus selalu dijaga. Manusia sanggup mencintai dan dicintai. Ini adalah hal esensial bagi pertumbuhan kepribadian. Ketulusan kasih sayang penerimaan orang lain amat dibutuhkan manusia. Anak sangat membutuhkan kasih dari kedua orang tuanya. Menerapkan disiplin dan menjaga interpersonal dengan anak. Penerapan disiplin pada keluarga single parent menjadi lebih mudah dilaksanakan karena hanya ada satu sumber komando dari ibu atau ayah saja. Pada kasus wanita single parents, anak akan mendapatkan disiplin dari ibunya saja. Akan lebih mudah untuk mengerti disiplin yang ditetapkan di keluarganya. Menjaga interpersonal dengan anak. Dalam keluarga single parent, hubungan interpersonal antara orang tua dengan anak sangatlah penting untuk dijaga. Menjaga hubungan interpersonal dengan anak dapat dilakukan dengan menjaga komunikasi serta meluangkan waktu khusus bersama anak. Persepsi positif terhadap anak. Kadang sebagian single parent wanita merasa stres dengan beragam pekerjaan yang menumpuk di kantor, ditambah lagi dengan berkaitan dengan anak yang rewel. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan berpersepsi negatif, menganggap anak ini nakal, makanya rewel, tidak menghargai waktu saya. Berbagai persepsi awal negatif lainnya terhadap anak yang dapat menyebabkan melakukan perbuatan kasar terhadap anak seperti mencubit, memukul dan memarahi dan lain-lainnya. Bab 3 yaitu penutup. 3.1 yaitu kesimpulan. Anak-anak orang tuanya bercerai atau meninggal dunia seringkali mengalami problem perilaku diri dan perilaku sosial. Misalnya gampang tersinggung dan marah-marah, murung, ataupun lebih memilih bermain sendiri. Salah satu yang harus dilakukan orang tua untuk membantu anak menghadapi kondisi semacam itu adalah mengajarkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Jika orang tua bercerai, maka yakinkan anak bahwa keadaan tersebut bukan kesalahan, melainkan ketidakcocokan ayah dan ibu. Bangkitlah dari rasa percaya diri anak. Saran, fleksibel mengelola waktu bekerja. Salah satu persoalan bagi orang tua tunggal adalah mengatur waktu antara mencari nafkah dengan mengawasi keseharian anak. Bekerja paruh waktu dan pekerja yang dapat dilakukan dari rumah dapat menjadi pilihan. Yang kedua yaitu jalin komunikasi. Sibuk apapun, Anda harus bisa menjalin komunikasi dengan anak. Kehangatan persahabatan, ketulusan kasih sayang, dan penerimaan orang lain amat dibutuhkan anak. Kasih sayang yang tak terpenuhi akan menimbulkan perilaku anak kurang baik seperti agresif, kesepian, frustasi, bahkan mungkin bunuh diri. Yang ketiga yaitu jangan bebani anak Anda. Harus hati-hati untuk tidak mendewasakan anak terlalu dini sehingga dia kehilangan masa kanak-kanaknya. Akan cenderung orang tua tunggal akan tergantung pada anak yang lebih tua untuk menjaga adik-adiknya. Anak kandang dilarang untuk bermain, hanya untuk menekan dia agar membantu orang tuanya. Yang terakhir, pemeliharaan kehamilan. Anda harus terus-menerus memelihara keintiman di dalam keluarga. Jangan sampai berkurang. Misalnya seminggu sekali pastikan Anda dan anak-anak keluar bersama ke mall atau ke toko-toko buku. Sekian dari presentasi PPT saya. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.